Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini materi kita masih pada teks prosedur. Berarti sudah berapa ya? Udah 3 kali atau 4 kali pertemuan gitu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Tapi kali ini pembahasan teks prosedur kita berdasarkan isi atau kontennya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kecerdasan dan mampu menyerap ilmu dengan baik. Oke, baik kita langsung saja ya. Saya akan review sedikit. Nah, review sedikit materi pembelajaran minggu lalu. Oke, udah tampil di sini materi slide-nya? Udah, Sir. Oke, baik. Kita buka dulu. Jadi, yang akan kita bahas nanti yaitu ini. Yang untuk pertemuan terakhir, kebahasan teks prosedur, apa ini maksud dengan kata kerja imperatif, persuasif, kata teknis, konjungsi penambahan, dan deskripsi alat. Oke, untuk sekedar informasi nih, saya mau tahu konjungsi ini apa? Ayo. Kata hubung. Oke, konjungsi ini kata hubung ya. Oke, paham berarti. Kita langsung saja. Jadi, di dalam teks prosedur itu, struktur yang membangun dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, dan yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Seperti apa tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang? Kalau kita hanya lihat dari sini saja, tentu kita tidak paham. Kita akan langsung ke contohnya, yang mana tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang itu. Oke, kita lihat. Jadi ini ada satu contoh teks yang mana kira-kira tujuan. Yuk. Apa di sini saya katakan tujuan adalah apa? Apa saya buat di sini? Hasil akhir jika kita melakukan sesuatu yang mana mengikuti pedoman. Jadi dia menjelaskan namanya saya sudah tujuan. Tujuan itu apa? Hasil akhir apabila kita melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini yang mana? UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat sebagai seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SMPTN. Ini dia tujuannya. Tujuannya itu UTBK. Yang mana berikutnya? Langkah-langkah. Ini dia langkah-langkah. Mengapa disebut langkah-langkah? Ada berapa langkah di sini? Coba. Hitung, ada berapa? 11. Ada 11 ya, ada 11. Jadi langkah ini untuk apa? Untuk apa langkah ini? Hasil akhir dari langkah ini apa? Untuk mencapai tujuan, Sir. Oke, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Cara mendaftar UTBK. Oke, untuk mendaftar UTBK. Dan yang terakhir apa? Penegasan ulang. Penegasan ulang. Yang mana? Dengan persiapan matang dan mengerjakan, dia jelaskan kembali. Dengan baik saat mengikuti UTBK. Ini dia. Sejauh ini ada pertanyaan nggak mengenai struktur dari teks ini? Teks prosedur ini ada? Paham ya? Paham ya? Nah, oke. Paham, Sir. Kita langsung lanjut. Ini tujuannya udah. Nah, jadi ini dia strukturnya. Kalau digambarkan dalam bentuk bagan. Tentu nak sebuah ilmu dipelajari, tentu harus ada manfaatnya untuk kehidupan. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kamu pelajari ilmu itu? Jadi manfaat dari teks ini yang kita pelajari ini, yaitu kalau zaman saya dulu, menilik sekitar 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu, teknologi kan belum semaju sekarang. Jadi teks prosedur ini hanya berupa teks saja. Paling ada disisipkan gambar lah. Tapi karena sekarang teknologi sudah maju, rata-rata manusia sekarang udah punya gadget dan bisa merekam, maka ini bisa kamu gunakan untuk cari duit. Di mana? Ya kamu rekam. Kamu rekam apa? Prosedur yang ingin kamu buat. Setelah itu di mana? Di-upload bisa di YouTube.
Sering kan kamu lihat di YouTube itu tutorial bagaimana cara membuat sesuatu? Sering, Sar. Sering kan? Jadi kurang lebih itulah tujuan mengapa ini dipelajari. Oke, kita lanjut untuk materi kita hari ini. Tadi itu hanya sekedar sekilas ya. Kita masuk ke materi kita, yaitu teks prosedur bagian keempat. Mengenai kebahasaan dari teks prosedur. Oke. Apa saja yang akan kita bahas? Nih, kata kerja imperatif, pernyataan persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak secara halus kan? Mengajaknya ada dua, mengajak secara keras atau kasar dan ada mengajak secara halus. Kata kerja ini atau imperatif bahasanya, setelah itu kata teknis itu seperti apa di dalam teks prosedur. Jadi setiap teks itu kata teknisnya berbeda, tergantung dari kontennya atau tema yang akan kamu angkat. Setelah itu konjungsi penambahan atau konjungsi ini kan kata hubung, setelah itu deskripsi alat. Apa saja dia? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu kata kerja perintah atau imperatif. Ingat, kata kerja perintah ini bahasa lainnya imperatif. Terkadang, termasuk saya juga, kadang saya nggak lupa nih kata-kata seperti imperatif nih. Tapi kalau kata kerja perintah saya tahu, bahasa lain dari kata itu terkadang kita lupa. Jadi ini tolong diingat. Seperti kalimat simpleks dan kalimat kompleks itu. Itu kan bahasa lainnya kalimat majemuk. Yang kita tahu kalimat majemuk, ketika orang minta jelaskan kalimat simpleks dan kompleks itu kita bingung. Apa rupanya bendanya itu juga, cuma beda nama gitu. Oke, kita lihat kata kerja imperatif ini kunci dari kata kerja imperatif. Dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Oke, saya ulangi lagi, dibentuk dengan akhiran kan, i, atau partikel lah. Seperti apa kata yang dimasukkan imbuhan atau partikel tadi? Kita ambil kata dasarnya adalah pasti. Pasti ini adalah kata dalam bentuk dasar. Apabila kita tambahkan imbuhan kan, maka sudah berubah pastikan. Coba kamu arti makna dari kata pasti dan pastikan. Tentu sudah berbeda kan? Beda, Sir. Pastikan ini sudah mengandung unsur atau makna perintah. Kita masukkan ke dalam kalimat. Pastikan bahwa dia datang hari ini. Atau pasti dia datang hari ini. Dua makna yang berbeda kan? Pasti dia datang hari ini dan pastikan dia datang hari ini. Pasti tadi masih sekedar pernyataan, pasti dia datang hari ini. Pastikan dia datang hari ini sudah masuk ke dalam perintah. Maka ingat, yang menggunakan imbuhan atau partikel kan, i, dan lah ini, maka dia dapat dikatakan adalah kata kerja perintah atau imperatif. Oke, kita lihat bentuk kata dasar dari kata tunjuk. Kita tambahkan dengan akhiran kan menjadi tunjukkan. Atau kita tambah dengan akhiran i, maka dia jadi apa? Tunjuki, Sir. Tunjuki. Contoh dalam kalimat, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Benar. Atau ke jalan yang benar. Sama aja itu. Tapi kalau jalan yang lurus, itu ada dua makna. Namanya itu homograf. Dia memiliki, homonim. Dia memiliki satu kata tapi memiliki dua arti. Contoh, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini apa? Jalan yang benar, Sir. Atau tunjukilah kami jalan lurus. Ada dua makna, jalan lurus untuk jalan kebenaran dan jalan lurus yang memang maknanya lurus, ya jalan yang lurus. Itu nantilah, itu nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Nanti campur aduk dia jadi bingung kita. Oke, kita lihat dengan kata dasar cerita. Ditambah dengan partikel kan menjadi ceritakan. Jadi inilah kata-kata kerja imperatif atau kata kerja
perintah ini yang masuk di dalam teks teks yang saya jelaskan tadi. Anda tidak silakan masuk ke dalam teks prosedur karena kita ada memerintahkan kepada pembaca kita atau penonton kalau misalnya kita buat video itu berupa kata kerja perintah. Seperti apa nanti kita lihat dalam teksnya langsung. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Sir. Apa lagi nih? Selain hindari, jadilah, apa lagi nih? Kalau kita masukkan lagi satu kata aja. Lakukan, Sir. Lakukan. Laku itu perbuatan. Kalau dia menambah Perilaku. perilaku. Asal katanya laku itu. Lakunya ada dua arti. Laku yang Jualan. laris, jualan. Apakah jualananmu sudah laku? Dan laku itu tingkah laku atau perbuatan gitu. Oke, paham ya yang dimaksud kerja imperatif nih? Maka tambahkanlah partikel kan, i dan partikel lah ini. Sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kamu dan sesuai dengan konteks atau konten yang mau kamu buat. Ini tidak ada terikat lah. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik. Nah, saya katakan yang berkaitan dengan topik. Andaikan anak-anak membuat, saya ini konsennya udah nggak teks lagi nak ya, karena teks itu udah terlalu kuno. Kita sekarang ilmu pengetahuan ini kan berkembang. Jadi dikolaborasikan atau dikombinasikan teks dan video. Nah, jadi kita bisa kombinasikan. Jadi ilmu pengetahuan kita kan jadi lebih berkembang dengan topik yang dibahas. Jadi andaikan Ananda mau membuat video tentang tanaman hidroponik, kita contohkan bagaimana budidaya hidroponik. Nah, maka Ananda harus sesuaikan dengan topik bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa biologi gitulah. Apa ini maksud dengan hidroponik? Nah, kalau di sini yang diangkat ini kata teknis adalah makna leksikal atau di kamus itu ada makna itu, bukan dibuat-buat. Jadi kalau misalkan Ananda mau membuat semacam teks prosedur dengan konten atau dengan tema komunikasi, maka istilah-istilah komunikasi ini misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Andaikan Ananda mau membuat konten tentang drama lah contohnya. Oke, kata teknis dari drama apa? Bahasa tubuh atau gestur, masuk nggak dalam drama? Masuk, Sir. Apa lagi? Kata teknisnya. Mimik wajah. Oke, mimik wajah. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Mimik wajah atau mimik saja bisa. Apa lagi? Bahasa teknisnya. Intonasi, Sir. Intonasi. Terus apa lagi? Pembacaan dialog, Sir. Pembacaan dialog. Itu pembacaan dialog, dialog. Kita tidak pakai pembacaan, kita pakai dialog. Itu yang dimaksud bahasa teknis dan kita harus sesuaikan dengan konteks ataupun konten yang akan kita buat. Paham nggak ini maksud dengan kata teknis ini? Paham, Sir. Oke ya, paham. Kata-kata teknis ini kata yang ditemukan hanya pada materi itu saja. Contohnya, tapi kalau gestur atau bahasa tubuh ini udah umum ya. Contohnya kayak intonasi. Tadi kita ambil dari tes pembacaan drama, pemeriksaan drama. Oke, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan, oke, di sini dijelaskan adalah konjungsi yang bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Nah, ini dia kalimat majemuk. Contoh ada dua ini. Ada dua kalimat. Ibu memasak nasi di dapur. Ayah membaca koran di ruang tamu. Kira-kira bisa kita gunakan konjungsinya apa? Dan, Sir.
Dan, Sir. Dan itu, oke. Setelah itu apa? Sedangkan, Sir. Sedangkan, oke. Saya, udah paham ya? Paham, Udah, Sir. Oke, itu yang dimaksud dengan konjungsi. Jadi kalau misalnya kita ambil, apa nih kita contohkan ya? Kata kemudian. Contoh, dalam teks prosedur itu, cara memasak Indomie tadi. Indomie yang udah saya contohkan kemarin. Panaskan air hingga mendidih. Kemudian, ada nggak itu? Kemudian, ada, Sir. Kurang lebih itu dia yang dimaksud dengan konjungsi atau partikel bermakna penambahan. Itu caranya jika kita ingin memasukkannya ke dalam konten. Itu dia contoh. Oke, kita yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa tadi persuasif? Ajakan secara halus, Sir. Ya, bahasa kita ini membujuk lah, dibujuk gitu. Atau ajakan cara halus samalah. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Tentu, kalau kita buat teks prosedur dengan bahasa yang tidak baik, orang juga malas bacanya. Atau kita kombinasikan dengan video. Tentu orang yang mau dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan bahasa yang kasar. Ini sudah pasti. Singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sifat yang antusias, baik secara verbal maupun non-verbal. Sikap antusiasnya kamu tahu? Ekspresif. Iya, Sir. Ekspresif. Contoh kan? Nih, contoh. Kamu buat video mengenai teks prosedur ini. Kamu kombinasikan antara teks prosedur dan video. Kamu begini, hari ini saya akan menerangkan tutorial bagaimana cara memasak Indomie. Asik nggak kayak gitu? Tidak, Sir. Nah, dengan contoh kedua. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara memasak Indomie. Come on, ikuti saya. Mana yang lebih asik? Yang kedua, Sir. Itu dia. Maka kamu harus bersifat, kalau saya bilang ekspresif lah, ekspresif. Jadi orang bisa lebih enak dalam melihat. Nah, oke. Yang kelima adalah apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Bukankah sering kita lihat tutorial misalnya cara memasak ini, dia kan selalu sebutkan 2 sendok teh gula, 1 sendok teh garam. Iya, Sir. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Enggak, Sir. Mudah ya, saya rasa ini masih mudah lah. Ini kalau saya bilang mainan anak-anak sekarang ini. Pengen hits kan buat tutorial ini, pengen hits di TikTok, di apa gitu. Saya lihat tuh ponakan saya aja ada buat kayak gini. Padahal cuma buat video masa Indomie yang hampir semua orang tahu gitu. Tapi bukan masa Indominya yang dinilai, tapi keberanian dan kreativitas. Jadi pelajaran kita dalam bahasa Indonesia ini sangat berkaitan erat dengan kreativitas. Kalau kamu nggak kreatif, susah ngikutinnya. Karena dari ini, kalau misalnya subscriber kamu banyak, kamu bisa banyak dapat duit. Contohnya Pak Erwin itu subscribernya banyak itu. Udah bisa dimonetize, ada dapat duit dari situ. Contoh macam inilah, saya sebenarnya, aduh ini saya posekan dulu lah, nanti gak enak. Sebenarnya saya malas ngomongnya ini. Atta Halilintar tahu? Tahu, Sir. Ada adeknya kan buat tutorial cara ngupas telur kan? Yang nggak penting banget gitu. Itu kan tutorial sebenarnya. Itu bisa nggak kira-kira dari video itu kamu buat teks prosedur? Bisa, Sir. Bisa kan? Sir. Siapkan telur, misalnya yang udah direbus, kemudian apa? Lem. Siapkan lakban bukan lem, lakban. Nah itu apa? Dimasukkan dalam lakban, digulung-gulung, terus dibanting-banting, dibuka. Tara gitu. Coba, saya males sebenarnya nyebutnya, tapi gimana? Itu yang dunia kalian kan, yang kalian tahu tuh Atta Halilintar. Kalau ditanya Bung Tomo juga kalian bingung siapa Bung Tomo. Oke, kurang lebih itulah. Paham ya? Sir. Oke, yuk saya rekam lagi. Oke.
Ini entah kemana larinya nih. Oke, di sini ada sebuah teks yang akan kita bedah dan kita cari sama-sama dari kelima contoh tadi. Oke, silakan dibaca dulu. Silakan atau screenshot, nggak usah dibaca lama prosesnya. Screenshot aja nanti sama-sama kita bedah. Oke, dah? Udah, Sir. Oke, kita lanjut. Ini ada terbuka dia. Jadi di sini sebenarnya ada yang kurang nggak dari teks ini, dari struktur dulu lah, kita analisis dari struktur dulu. Ada nggak yang kurang? Ada, Sir. Apa yang kurang? Penegasan. Pernyataan umumnya juga kurang, Sir. Gimana, Nak? Pernyataan umumnya kurang jelas, Sir. Oke, itu dia. Coba ya, ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggota dalam kegiatan berkemah. Ini masih bisa lah. Ini masih bisa kita terima lah. Masih bisa dipahami lah ya. Ya, Sir. Dia masih bisa lah. Cuma dalam struktur dia kesalahannya satu, dia kurang. Penegasan ulang dia tidak ada. Untuk tujuan, udah jelaskan berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik. Ini saya ambil di internet ini. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya cara mendirikan tenda kemah ini. Nah, ini udah dijelaskan. Berarti tujuannya ada? Ada, Sir. Oke, kita checklist. Kita lihat selanjutnya apa? Langkah-langkah kan? Ada nggak langkah-langkahnya? Ada. Oke, di sini ada 8 langkah. Oke, untuk langkah oke. Yang terakhir dia tidak ada penegasan ulang kan? Iya, Sir. Oke, itu dia. Sebenarnya ini bukan salah, tapi kurang mantap, kurang pas, gitu. Oke? Dari 5 tadi, udah di screenshot ini? Udah, Sir. Oke, kita identifikasi ya. Yang pertama kata kerja imperatif atau perintah. Penambahan partikelnya apa tadi? Kan, i, dan lah. Ada periksa bersihkan. Ada ini? Ada, Sir. Baca di paragraf keberapa atau di langkah-langkah keberapa nih? Bersihkan. Ya? Langkah-langkah pertama, Sir. Oke, langkah pertama. Bersihkan dan amankan. Dia pakai partikelkan lagi. Terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Itu kata kerja imperatif. Masih ada lagi? Coba cek. Saya belum ada cek itu. Yang dipasangi itu akhiran i, itu termasuk nggak, Sir? Mana nih? Dipasangi. Ada di sini? Ada, Sir. Periksa, bersihkan, dan aman. Sama, Sir. Di langkah pertama juga, Sir. Itu Oh iya, yang ya. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu wilayah tempatnya akan dipasangi tenda. Iya, betul. Akhiran i kan? Asal katanya Sir. apa dipasangi itu? Pasang, Sir. Oke, pintar. Memang kalau ngajar anak pintar ini dikit aja langsung nangkap. Senang saya. Oke, ada lagi kata kerja imperatifnya? Ada, Sir. Apa itu, Nak? Coba. Rekatkan. Rekat, ikatkan itu berada di langkah keberapa? Tujuh, Sir. 7. Di langkah ke-7. Kita lihat. Dengan tiang ikatkan. Asal katanya? Ikat, Sir. Ikat. Oke. Ada lagi? Tancapkan, Sir. Yang di langkah ketiga tentukan itu, Sir. Termasuk, Sir. Tentukan. Oh ya, ini kata kerja perintah. Oke, setelah itu mana lagi nih? Kita sama-sama cek nomor ya. 5, Sir. Yang nomor 5, tancapkan. Asal katanya tancap. Oke. Ikatkan, ini lagi di paragraf ke-6. Sorry, di langkah ke-6. Yang mana nih? Menegakkan di langkah ke-6, Sir. Langkah ke-6 setelah menegakkan. Asal katanya tegak. Oke, udah nih semua. Menggunakan, oh ini enggak, ini alangkah lebih bagus jika menggunakan ini enggak, ini penjelasan ya, yang maksud saya itu cuma ini aja, penjelasannya enggak perlu. Ya, Sir. Pasang pendukung tenda, oke, dan lain sebagainya. Dipasangi tadi udah nih ya.
Udah, Sir. Oke, paham maksud kata kerja imperatif? Paham, Sir. Oke, mantap. Lanjut. Pernyataan persuasif. Begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Ada nih di Di penjelasan langkah ke-7, Sir. langkah ketujuh. Apa pertanyaan paragraf apa persuasifnya di sini? Alangkah. Ah, ini dia nih. Alangkah lebih bagus. Ada lagi? Kita cek dulu. Alangkah lebih bagus nih ya. Alangkah. Alangkah lebih baik. Oke, paham ya yang dimaksud persuasif itu ya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Kata teknis. Pasang pendukung tenda. Pendukung tenda ini tidak kita temukan di semua konteks atau semua konten. Apakah pendukung tenda ini kamu temukan dalam teks prosedur dalam memasak? Enggak, Sir. Tidak. Ini makanya ini hanya ditemukan di tenda seperti lampu, pagar, gerbang dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan kata teknis. Tadi sudah saya jelaskan juga apabila kata teknis itu digunakan dalam pementasan drama. Konjungsi penambahan, setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu ikatkan pada setelah menegakkan tiang tongkat. Mana nih penambahannya? Lalu itu dia. Lalu ikatkan. Untuk kata konjungsi ini anak-anak saya nggak mungkin jelaskan lagi ya konjungsi ya, karena bukan materi kita membahas itu. Karena kalau dijelaskan itu juga nanti campur aduk. Untuk lebih pahamnya konjungsi ini, anak-anak bisa searching aja kata-kata konjungsi itu apa saja. Dia tuh ada terbagi banyak itu konjungsi itu. Jadi anak-anak bisa memahami, oh ini konjungsi, oh ini tidak. Jadi ada yang kata hubung yang dianggap itu konjungsi padahal tidak gitu. Oke, kita lihat lagi deskripsi alat. Deskripsi alat itu apabila alat itu tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau digunakan orang, maka harus dijelaskan. Contoh, tenda. Apakah semua orang bisa pasang tenda? Enggak, Sir. Tidak kan? Makanya di sini dideskripsikan alat-alat tenda itu apa saja. Sehingga orang-orang paham. Itu kan tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Kalau ditanya, Pak Zul bisa pasang tenda? Nggak bisa saya. Maka agar saya paham ketika saya membaca teks prosedur ini atau melihat teks prosedur ini, videonya, maka dijelaskan. Dideskripsikan apa saja yang alat-alat yang ada di tenda itu. Paham? Paham, Sir. Oke. Di sini kita cek lagi, satu lagi nih. Dari struktur, udah lengkap apa belum? Udah, Sir. Udah? Lengkap, Sir. Udah lengkap? Ada dia penegasan ulang? Belum, Sir. Tidak ada. belum. Ini pertanyaan. Nah, sengaja saya buat untuk mengecoh. Ini pertanyaan, tentukan kaidah kebahasan. Dia hanya gunakan dua ya. Iya, Sir. Tujuan dan langkah-langkah. Oke. Kita lanjut. Coba di ini dulu, di screenshot. Ini terakhir nih. Tahun screenshot. Sudah? Udah, Sir. Oke. Sudah? Oke. Kita cek dari kata kerja imperatif. Coba cek. Kan ilah Iya. ujungnya. Menyiapkan, Sir. Menyiapkan. Terus? Mengisi, Sir. Mendatangi. Mendatangi. Pakai Menan- akhiran. I. Oke, udah. Kata kerja imperatif udah anak-anak temukan. Persuasif lagi. Ada di situ. Oke, kita tengok persuasif.
Ini banyak nih. Lah. Nggak ada ya? Imperatif yang banyak, Sir. Imperatif yang banyak ya. Oke, imperatif berarti ini tidak ada. Kata kerja teknis, kata teknis ada di situ? Bisa, Sir. Banyak. Banyak Kantor ini. imigrasi, Sir. Imigrasi, visa. Visa itu kata teknis itu. Iya, Sir. Data visa, imigrasi, setelah itu apa lagi? Dokumen, Wawancara. wawancara. Oke, banyak ya. Udah bisa Banyak, lah ya Sir. menentukannya. Setelah itu apa lagi? Konjungsi penambahan. Kemudian, Sir. Kemudian, oke. Setelah itu deskripsi alat. Ada dijelaskan sini. Ada, Sir, di langkah pertama. Langkah pertama. Oke. Paham? Paham, Sir. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Sir. Oke, baiklah anak-anak. Karena tidak ada pertanyaan, saya rasa ini mudah lah. Ini mainan kalian kok kalau buat-buat tutorial itu, ya kan? Oke lah, baik anak-anak.